saya calon guru penggerak Angkatan 9 SDN 03 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Bu Putri, kelas 3, SDN 03 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Mina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Mina sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Putri. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu Putri. Baik Bu Mina. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini untuk mengetahui atau mengevaluasi jalan atau proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid ya Bu. Baik Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Putri capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada tiga Kakak Nauni. Enggak. Makan ada ya. Alah. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada tiga Bu. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan benar. Yang kedua, melakukan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengelompokkan alat komunikasi tradisional dan modern dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui informasi mengenai alat komunikasi tradisional dan modern dengan benar. Baik, berarti ada tiga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Baik, untuk area pengembangan yang saya gunakan itu ada tiga Bu Mina, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, itu pengamatan dan pencatatan sikap selama kegiatan menggunakan lembar observasi. Dan yang kedua, untuk penilaian pengetahuan, siswa melakukan tes tertulis mengenai alat-alat komunikasi. Dan yang ketiga, untuk penilaian keterampilan dengan rubrik penilaian. Baik Bu, jadi berarti ada tiga area pengembangan yang ingin dicapai ya, bagian aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Putri terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran ataupun dari metode pembelajaran. Baik, untuk strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi Bu, dengan pembelajaran sosial dan emosional, metode diskusi kelompok, serta tanya jawab. Berarti ada strategi yang ingin digunakan, yaitu yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, serta metode yang ingin Bu Putri gunakan yaitu metode diskusi kelompok dan tanya jawab ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bu Putri gunakan pada saat di dalam kelas? Baik, untuk media yaitu media gambar, alat komunikasi tradisional dan modern, serta video tentang alat komunikasi tersebut. Baik, nah kira-kira Ibu kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa serta jam keberapa Bu? Untuk rencananya yaitu di hari Sabtu, jam ke-1 dan ke-2 pembelajaran. Baik, berarti pada hari Sabtu ya Bu, pada jam ke-1 dan ke-2 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan mencatat apa-apa yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nanti setelah itu saya akan melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Dan kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya.
Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu Putri? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nantinya, serta saya juga mendapatkan gambaran dari percakapan kita hari ini. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Sabtu ya Bu Putri. Baik Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pra-observasi. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Kalau pimpin doanya. Iya, berarti ya. Oke,
Dan tujuan yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui informasi mengenai alat komunikasi tradisional dan modern dengan tepat. Nah, apa lihat? Banyak yang kita pelajari hari ini, sedikit itu cuma satu hari ini kita belajar itu tentang alat-alat komunikasi. Siapa yang tahu di sini alat komunikasi apa saja itu? Ada yang membaca buku tadi malam? Nah, apa saja alat komunikasi? Apa saja alat komunikasi? Nah, alat komunikasi itu coba dilihat dulu ini gambar apa? Kalau ini gambar apa? Lampu. Hah? Gambar apa ini? Nah, kalau ini tidak tahu gambar apa ini, tahu dia gambar apa ini ya? Nah, ada yang di rumahnya? Ada. Ada? Ada yang punya ini di rumahnya? Ada. Yang ini ada? Ada. Tidak. Kenapa tidak ada ini? Hah? Ini apa tadi? HP. Ya. Kalau ini namanya adalah lonceng. Itu masih ada lagi gambar yang lain. Ini gambar apa ini? Hah? Bambu? Bambu? Nah, coba lihat dulu. Gambar apa ini? Bambu? Iya, bahannya berasal dari bambu. Apa itu? Apa itu Anda? Namanya ini adalah kentungan namanya. Ya, kentungan. Dari 3 macam ini yang Ibu perlihatkan gambarnya ini terbagi 2 dia nak. Ada yang pertama alat tradisional yang modern, ada yang tradisional. Nah, kalau kamu taunya sekarang itu adalah yang modern saja. Ya, yang tradisionalnya tidak tahu, Bu. Berarti kamu tidak membaca di rumah buku paketnya. Ya. Iya. Iya. Sekarang anak ibu keluarkan buku temanya karena anak ibu tidak membaca di rumah. Kita baca bukunya dulu di halaman 10 tentang alat macam-macam alat komunikasi tradisional dan modern. Halaman 10. Dan silakan dibaca dalam artinya masing-masing dulu. Nanti ibu tanya satu-satu tentang apa dia. Sudah selesai anak ibu membaca? Sudah. Nah, sekarang ibu bertanya dulu. Apa yang kamu baca tadi? Tentang apa? Tentang apa, Priscil? Komunikasi. Tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Apa saja alat komunikasi tradisional tadi? Ada yang dari bambu tadi apa namanya? Ah, bagus, kentungan. Kalau yang modern? HP. Bagus. Sekarang untuk lebih memahaminya, silakan anak ibu perhatikan video berikut. Ya, kita perhatikan video berikut. Halo sahabat EduPlay, kali ini kita akan belajar tentang alat komunikasi dengan subtema alat komunikasi modern dan tradisional. Ada apa saja ya? Yuk kita untuk berkomunikasi yang memiliki teknologi. Yuk kita cek satu persatu. Ada apa saja ya? Yang pertama adalah alat komunikasi televisi. Televisi adalah media yang menyampaikan pesan serta informasi dalam bentuk suara dan gambar. Adik-adik di rumah pasti sering nonton TV ya. Yang kedua adalah
tradisional dengan menggunakan gelombang elektromagnetika. Alat komunikasi yang ketiga adalah handphone atau telepon genggam. Adalah alat komunikasi jarak jauh dengan suara, tulisan, maupun video call. Yang keempat adalah laptop atau komputer. Merupakan alat yang canggih dan mampu memberikan informasi berupa gambar, suara, maupun tulisan. Yang selanjutnya adalah majalah dan koran. Merupakan alat komunikasi cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui tulisan dan gambar. Berikutnya adalah alat komunikasi tradisional. Merupakan alat yang belum menggunakan sebuah teknologi ataupun masih bersifat manual. Ada apa saja ya? Yuk kita cek satu persatu. Yang pertama adalah potongan. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan orang. Biasanya digunakan untuk program malam. Berikutnya adalah lonceng. Lonceng adalah sebuah alat yang terbuat dari logam, bisa digunakan untuk mengumpulkan orang atau memberi tanda waktu masuk atau keluar kelas. Yang berikutnya adalah beduk. Beduk dengan tabuhan beduk bisa untuk memanggil massa, mengingatkan waktu ibadah, dan juga adanya sebuah kertas. Yang keempat adalah surat. Surat menggunakan media kertas yang bisa menyampaikan tulisan yang kita buat untuk seseorang. Untuk saat ini surat sudah jarang digunakan. Yang kelima adalah bendera. Bendera bisa digunakan sebagai alat komunikasi dari jarak yang cukup jauh, seperti contohnya dengan menggunakan sandi Morse. Nah, demikian tadi pembelajaran tentang. Jadi, itulah dari video tadi, itulah macam-macam alat komunikasi. Alat komunikasi itu dia terbagi dua. Yang pertama itu adalah alat komunikasi tradisional dan yang kedua alat komunikasi modern. Jadi, sekarang ibu tanyakan dulu. Dari macam-macam jenis alat komunikasi tadi, mana yang paling kamu sukai? Coba angkat tangannya. Mana yang paling kamu sukai? Ayo, biar Priscil bagus. Yang mana yang paling kamu sukai? Komputer. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita beri tepuk. Wow. Kasih. Kasih. Oh. Kasih. Wah, bagus. Ya, Priscil katanya lebih suka dia komputer. Yang lain kan ibu yang lain lebih suka yang mana? Iya, Ayu bagus. Apa Ayu? Apa? Televisi. Bagus. Ada punya televisi semuanya di rumah nak? Ada. Bagus. Sering menonton televisi? Sering. Nggak ada yang suka HP di sini? Ada. Zawil dia lebih suka HP. Ya, kita beri tepuk salut. 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 Bagus. Baiklah, sekarang seperti yang kemarin ibu bilang, kita akan membagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar anak-anak ibu masing-masing. Kemarin sudah kita bagi 3 kelompoknya, yaitu auditory, kinestetik, dan visual. Ya, kita bagi dia 3 kelompok. Yang ini adalah kelompok auditory. Ya, silakan Zian bergabung ke sini. Ya, nah Ibu Zian kemarin kan sudah kita gabungkan dia ke sini untuk kelompoknya. Dan yang ini adalah kelompok visual. Ya, Doni bergabung ke sini. Ya,
masing-masing ya. Kelompok auditory ini soalnya, kelompok yang kinestetik ini silakan dijawab bersama-sama didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu beri waktunya 10 menit. Berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah selesai? Sudah siap? Sudah. Kelompok siapa yang siap duluan? Coba angkat tangannya. Kelompok siapa yang sudah siap? Sudah? Ya bagus. Kelompok yang audio. Kelompok visual sudah siap dia ya. Baik. Kelompok yang lain bagaimana? Sudah siap? Sudah, bagus. Nah, kalau anak-anak sudah siap, sekarang kita akan menyajikan hasil diskusi anak-anak ibu di depan kelas ya. Perwakilan saja satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Kita mulai Prisel, silakan Prisel. Kelompok Prisel mungkin. Nah, terima kasih Pak. Sebaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Visual. visual. Maka kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Satu, alat komunikasi tradisional adalah alat menyampaikan pesan. Dua, saya bawakan 3 contoh alat Komunikasi. komunikasi Salah. Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kita kasih tepuk tangan untuk teman yang di depan dulu. Nah, dari anak-anak ibu yang di depan ini, adakah yang ingin bertanya? Ada yang ingin menanggapinya? Yang telah disampaikan hasil diskusinya, nah, ada? Ada yang menanggapi? Baik, apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya atau yang menanggapi kelompok di depan? Ayo, bagus. Ayo, silakan ayo. Berdiri yuk. Dia tampak sama teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan yang muncul dari kelompok kinestetik. Silakan dijawab oleh kelompok visual. Bagaimana? Betul? Itu yang dicari dari jawabannya, Nak? Ya, berarti itu adalah alat komunikasi tradisional. Ada yang kurang paham lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silakan. Tidak? Pas ya? Baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok di depan. Kelompok di depan, silakan
Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya observasi kelas yang telah Ibu Putri lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Putri lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang telah berlangsung atau yang telah Ibu Putri lakukan? Karena saya masih belajar Ibu ya, perasaan saya masih tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, masih berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu Putri area pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas, atau langkah-langkah apa atau tahapan apa saja yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Tahapannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, dan untuk area pengembangannya mulai dari area pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berarti area pengembangannya pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya Bu. Nah, menurut Ibu Putri, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu Putri sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangannya Bu Mila. Oh, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan-kekurangan. Tentunya kita masih dalam tahap belajar ya Bu. Menurut Ibu, apa saja kekurangan atau hambatan yang Ibu Putri hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kekurangan yang saya hadapi, masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat pada saat kegiatan belajar mengajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif ya Bu. Berarti ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu, terus yang tidak mau terlibat ya pada saat pembelajaran berlangsung. Baiklah, kenapa siswa tersebut tidak aktif atau kurang terlibat pada saat diskusi misalnya Bu Putri? Mungkin kalau pembagian kelompoknya yang kurang baik Bu Mila, kedepannya saya akan melakukan pendekatan sesuai minat anak dan gaya belajarnya, yaitu visual, auditory, dan kinestetik, sehingga nanti anak-anak merasa lebih nyaman dia belajar. Baik, itu adalah rencana ke depannya ya Bu Putri. Berarti Bu Putri menyesuaikan nanti dengan gaya belajar anak masing-masing ya, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Nah, seperti itu ya Bu, menurut Mila. Mudah-mudahan apa yang Bu rencanakan dan nantinya akan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu, sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya tunggu cerita-cerita terbarunya dari Bu Putri ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Putri melakukan perubahan dengan rencana yang disampaikan tadi? Mungkin waktu tepatnya belum saya tentukan Bu, namun akan saya lakukan secepatnya. Berarti secepatnya ya Bu. Baik Bu. Terima kasih banyak Bu Putri atas jawaban-jawaban yang telah Bu Putri sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu Putri rencanakan secepatnya terrealisasi dengan baik. Nah, baik, selanjutnya sekarang saya beri kesempatan kepada Ibu Pepe untuk memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Pada Ibu kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Mila, terima kasih Bu Putri sudah melakukan kegiatan pasca observasi ya terkait pembelajaran yang sudah dilakukan saat observasi kemarin. Waktu itu PP-nya ada ya? Ya. Oke Bu Mila. Baik, sebelum kita memulai kegiatan coachingnya terhadap kegiatan pasca yang sudah dilakukan pada kelas 12,
pra, ya. Observasi lokasi bersama. Baik, itu sudah baik, sudah sangat baik, saya lihat. Kemudian yang kedua itu pada kegiatan pasca ini, Bu Mila tadi diharapkan menyampaikan hasil catatan observasi Bu Mila ke basis data ya, terkait area yang dikembangkan oleh Bu Putri dalam kelas. Nah, datanya begini, ketika sebelum Bu Mila menyampaikan, menanyakan bagaimana perasaannya, Bu Mila tadi idealnya menyampaikan Bu Putri, ini yang catatan yang saya dapatkan ketika mengamati Bu Putri mengajar kemarin dalam hari ini. Bu Putri kelihatan dalam kompetensi yang sudah disepakati ini. Nah, kira-kira itu sudah ada belum ya? Kita lihat tadi. Mungkin tadi belum. Iya, lewat ya. Oke, itu juga satu. Kemudian indikator ketiga yang diharapkan di sini Bu Mila selaku CBP ya, observer ya, terhadap Ibu Putri menanyakan apa yang ingin dikembangkan terkait mungkin ada Bu Putri merasa ada rasanya yang belum puas nih terhadap kegiatan saya belajar di kelas. Bu Putri mau ngomongin apa dilaksanakannya, tetapi istilahnya itu merupakan satu penguatan ya Bu Mila ya, komitmen ke depannya supaya ke depannya sama-sama baik dengan kegiatannya. Kira-kira itu sudah ya? Itu sudah saya dengar. Baik, nah itu dia 3 indikator yang saya amati terkait dengan rubrik yang sudah ditentukan ya Bu Mila. Kegiatan pasca observasi dilakukan dengan sangat baik hari ini, dimulai dengan penyapaan, kemudian menanyakan bagaimana apa yang sudah Bu Putri kerjakan, apa rasanya yang bermanfaat, kemudian apa yang akan dilakukan untuk menanggulangi, akan direncanakan untuk kegiatan depannya, kapan dilaksanakannya. Itu sudah mengalir sangat baik dengan alur kita ya Bu Mila ya. Nah, mungkin yang kurangnya tadi selaku observer sama seperti saya di awal sebelum memulai ini, saya minta izin tadi Bu Mila, izin saya menyampaikan hasil observasi saya terhadap kegiatan Bu Mila pasca. Itu rasanya yang belum mampu ya, tidak apa-apa ya, secara umum sudah baik. Mungkin ke depannya lagi ketika Bu Mila berperan nanti sebagai observer, Bu Mila tentu harus menyampaikan apa yang Bu Mila, karena itu tugas Bu Mila ya, terkait yang Bu Mila sampaikan itu benar-benar berbasis data, bukan karena asumsi pendapat Bu Mila. Menurut saya itu sebaiknya begini, itu asumsi. Dalam kegiatan coaching itu dilarang, tapi dihindarkan, karena yang kita sampaikan itu sesuai dengan data, sesuai dengan rubrik, sesuai dengan indikator. Kemudian baru kita menggali guru yang kita observasi terkait apa yang sudah disepakati ketika pra. Jadi itu Bu Mila, umpan balik dari saya. Secara umum sudah baik. Mudah-mudahan nanti di mana kita kurangnya bisa kita kembangkan